Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita berdua di podcast OSIS Mansik, selalu siap, selalu ada. Bersama saya MC Ren Al-Faza dan saya Ica Putri Irwansyah. Dalam topik pembahasan kali ini adalah persiapan ujian semester genap tahun 2023-2024 di SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Timur. Sebelum kita memasuki topik, saya mau nanya nih, Ica, gimana sih kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik nih. Kalau nggak baik mungkin nggak akan ada di sini gitu kan. Kalau Faza? Kalau saya alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Nah, sesuai nih topik yang akan kita bahas kali ini apa tuh? Tentang persiapan ujian. Nah, wah udah nggak kerasa nih kita yang kelas 10 naik ke kelas 11, yang kelas 11 naik ke kelas 12, yang kelas 12 udah tamat. Iya, udah tamat kan. Wah, udah mau ujian di semester genap. Sudah mau ujian kenaikan kelas ya kan? Udah dapat kartu ujian? Udah dong. Mana? Ada ya? Oke, sama-sama ada nih. Kita udah dapat kartu ujian. Kita udah dapat kartu ujian, berarti kita udah bisa mengikuti ujian yang akan dilaksanakan pada kapan, Faisal? Pada Senin 22 Maret 2023. Oh, Maret. April. Masih ke bawah. Gara-gara libur kemarin guys. Masih ke bawah nih. Karena kita libur juga udah lumayan panjang. Iya, kan? lumayan panjang. Dari bulan Februari. Maret. Nah, Maret kan karena Maret awal. Ya, Maret awal. Oh iya, karena Maret awal ya sampai ke bulan April akhir. Betul. Ya, baru kita masuk lagi di bulan April. Dan kita bentar lagi mau ujian. Selesai ujian bakalan ada lagi kelas meeting gitu kan? Iya. Ya insya Allah akan ada kelas meeting nanti nih. Aku mau nanya nih, untuk persiapan ini apa saja sih yang udah disiapin? Kalau untuk persiapan ujian sudah pasti dari panitia di guru-gurunya ya kan. Kalau yang kita lihat tuh nih untuk persiapan kali ini tuh alhamdulillah udah lancar karena tanggal 22 hari Senin nanti kan udah mau ujian nih. Udah ada yang bebenah kelas, diberesin kelas-kelas. Ya, tadi aku lihat kan? ya, tadi. Karena kelas fase sendirian dipakai Ya, kan. betul. Nah, iya karena ada berapa ruangan? 4 Ada ruangan. 4. Ya, 4 ruangan. Kita ada 2 sesi ya. Betul. Sesi pertama untuk kelas Kelas 10 ya, dan sesi kedua untuk kelas 11. 11. Gitu. Capek beres kelas. Enggak sih, kalau untuk ujian pasti kita yang ditunggu-tunggu itu libur lagi. Iya pasti tuh. Sebelum terima lapor kita juga ada libur ya. Untuk ujian? sebelum terima lapor, kalau saya ujian ada libur ya. Ada libur berapa hari tuh? Baru kelas meeting nantinya kan. Kelas meeting baru kita penerimaan lapor. Iya, jadi untuk persiapan ujian kita alhamdulillah udah berjalan lancar, yang dihandle oleh panitia dari guru-gurunya yang pastinya ya, alhamdulillah. Kalau untuk dari siswanya, kesiapan siswanya? Untuk kesiapan siswanya mungkin sudah 90% ya. Sudah 90% ya, karena sudah dapat kartu ujian, sudah menyelesaikan misalnya pembayaran yang di kelasnya, atau betul. ya apalagi yang jarang datang sekolah pasti ada beberapa konsekuensinya misalnya gitu kan. Dan udah ngeliin buku. Udah dong. Nah ya, jadi sudah karena kita udah dapat ini kan. Jadi kalau misalnya di sebelum ujian pasti kan kita ngembaliin buku kan. Pasti teman-teman di sekolah yang lain juga seperti itu. Karena kita minjam di perpus ya kan, bukan buku beli gitu kan. Beli sendiri. Iya, karena kita minjam di perpus gitu. Kalau kita udah ngembaliin buku, nyelesain beberapa administrasi gitu, dan pokoknya nyelesain semuanya baru kita bisa dapetin kartu ujian. Ica sudah siap ujian? Sudah, nyata kita sudah ada ini. Wah, nah ini kuncinya kita. Kita bilang kita siap ujian 1, 2, 3. Kita siap ujian. Ya. Tapi kalau untuk keseluruhan pasti kita harus belajar lagi, ya karena ujian tuh sebelum ujian pasti kita harus belajar lagi, ya kan? Yang Ica tahu nih hari Senin nanti nih ujian mata pelajaran ujian itu apa? Agama biasanya sih untuk Senin pasti ada agama atau hari awal. Iya itu tergantung ya, kayaknya tergantung dari sekolah masing-masing. Betul. Memang dari tahun ke tahun pasti ada yang sama. Pas hari Senin itu agama dan PPKN. Menurutku susah juga ya.
susah. Ya, Apalagi agama nih. ya terkadang tuh kalau misalnya nih ya relate-nya tuh gini. Relate-nya walaupun kita beragama Islam terkadang tuh kalau untuk secara pemikiran walaupun sudah kita pelajari nih pasti pas ujian dia tuh kadang kayak hilang. Betul. Iya kan? Pasti ada yang relate kayak gitu kan kalau misalnya udah kita pelajari, tahu-taunya nanti tiba-tiba kalau kita lagi deg-degan atau nervous kayak gimana nih bacanya? Gimana? Hilang tuh tiba-tiba kan? Tapi ada solusi nih dari teman saya. Apa tuh? Kalau mau ujian, nggak usah baca buku, insya Allah manjur. Oke, itu tergantung dari manusianya masing-masing ya guys. Karena kalau saya sendiri tuh kan, biarpun bacanya sedikit, pasti nanti ada masuk. Memang harus, tapi harus belajar gitu kalau saya sendiri. Tapi itu kan tergantung dengan manusianya masing-masing. Gitu. Kalau menurut kalian itu baik, boleh. Kita tidak semua orang kalau nggak baca buku bakalan bisa gitu kan. Takutnya malah beleng pas saat iya bisa. Dan satu lagi nih yang paling relate nih, apalagi yang sering kita rasain pasti gini, cap cip cup yang mana jawaban apalagi pas kancing baju. Ya kancing baju itu pasti itu kayak mana tuh? Yang kancing pertama A, kancing kedua B, selanjutnya C dan D. Jadi kayak gimana tuh mantranya? Mantranya gimana tuh mantranya? Oh itu kode-kode ya? Kode ya. Bongkar kan guys? Kode rumahnya, kalau kancing baju itu rumahnya kode. Yang atas A, B, C, D, dan seterusnya. Itu jadi kayak kalau kancingnya ada banyak, berarti sampai Z. Karena kita cuma ada 5 jawaban. Dan kayaknya kode-kodean, baru tahu kalau itu kode. Kode loh. Tapi kan kalau untuk soal ujian kita diacak. Betul memang. Iya, diacak kalau misalnya. Soalnya kita sudah di era online ya. Ya online. Jadi kan kalau dulu kan mungkin masih ada yang pakai apa sih Google? Ya kertas, terus tuh pakai selanjutnya di apa sih di aplikasi Google? Yang itu. Di mana? Ada sih yang Exambro. Ya kalau kita kan sekarang Exambro. Sebelumnya kan ada tuh yang pas kita masih zaman SD zaman SMP ada pakai. Enggak. Kalau aku kertas. Masih kertas ya di SMP. Masih tulis. Kalau di SMP kemarin udah pernah nyoba ujian online. Nah itu sih pakai Google gitu kan. Bukan nyari jawabannya bukan, tapi ya di Google gitu. Lupa ya agak lupa gitu kan karena udah pernah lagi pakai gitu. Kalau sekarang kita udah pakai Exambro. Ya karena katanya lebih mudah tuh kalau di Exambro dan untuk soal-soal di Exambro pun misalnya bukan nomor satunya sama enggak, bukan beda urutannya. Maka kita tidak bisa nih kode-kode. Tapi sekarang sudah diacak. Ya karena kita udah diacak. Kayak misalnya nomor satu saya di nomor 1, Fazal di nomor 10 misalnya gitu ya kan. Susah untuk kode-kode lagi kan. Wah. Untuk mungkin Ica sudah tahu dari ranking berapa nih? Kurang tahu nih. Kalau bisa sih kita harus meningkat gitu kan. Kalau misalnya ranking yang mana nih? Ranking saya? Tidak tahu lah. Kan belum ujian nih. Feeling. Kan bisa dilihat dari nilai keseharian. Ya pasti sih. Kalau yang paling banyak mungkin kalau untuk ini penilaian tuh pasti nilai yang sehari-hari. Ya? Betul. Yang sehari-hari. Bukan berarti yang ujian itu tidak berpengaruh, pasti berpengaruh. Tapi yang lebih berpengaruh saat sehari-harinya gitu. Nah, karena penilaian setiap guru tuh pasti berbeda-beda ya kan. Betul. Selalu ada kayak gini. Percuma nilai bagus tapi attitude-nya buruk gitu kan. Nah, gitu.